kembali, saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sebuah VW Sirocco. Nah, kalau VW Sirocco itu dia ada dua tipe mesin, ada yang 1.4, ada yang 2.0, ada juga yang Sirocco R. Nah, kalau Sirocco R itu yang udah paling kenceng banget, itu udah pernah di-review di channel saya di Timothy Agijok, mungkin sekitar setahun yang lalu lah. Ini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sebuah Sirocco yang tipe 1.4. Nah, jadi mobil ini akan dikerjakan di bagian jok mobilnya, bagian door trim 4 pintu, di bagian console box, dan digunakan dengan warna yang merah. Jadi kalau mobil Sirocco itu sebenarnya mobilnya tipikalnya lebih ke sporty ya, atau untuk kebut-kebutan, untuk style kayak gitu. Makanya kalau warna interiornya hitam tuh kayaknya kurang garang gitu. Jadi makanya dirubah menjadi kulit warna merah, dan di tengahnya ada perforasinya. Dan modelnya tuh OEM looknya Sirocco yang udah original kulit. Nah, jadi kalian bisa ikutin videonya before process dan afternya seperti ini. Sirocco ini yang pertama itu adalah desainnya, apalagi kalau misal kalian lihat dari bagian samping dan bagian belakang itu, jadi tuh pantatnya tuh luar biasa ya, semok banget. Jadi kayak gede gitu, dia lebar, lalu kayak seolah-olah mobil ini tuh tanpa wide body pun itu dia udah gede banget fendernya. Jadi memang bukan secara tampilan doang, tapi secara asli itu memang gede banget fendernya. Dari samping kan bisa lihat tuh indah banget ya bentuknya, lalu di bagian depan, di bagian belakang. Nah, kalau misal kalian lihat sekilas, atau saya lihat sekilas mobil ini, itu kayak Civic Estilo gitu ya, yang tahun 90-an, tapi ini dimodernkan seperti itu. Nah, jadi mobil ini udah discontinue, jadi kalau misal kalian mau dapet itu, kalian mesti dalam kondisi second. Nah, untuk di tahun-tahun sini dan budget 300 jutaan, 400 jutaan, itu menurut saya oke banget, karena mobil ini kayak udah frameless ya. Nah, kayak gini, udah frameless. Dan menurut pengalaman dari kenalan saya juga yang punya Sirocco tuh, dia punya motor daripada frameless itu lebih awet. Karena beberapa mobil lain, di mobil Eropa lain tuh seringkali framelessnya ini error. Bahkan di masa garansi pun kita pernah benerin orang titip benerin ke kita untuk benerin framelessnya. Jadi itu mobil ini yang udah tahun-tahun segitu, dia punya motor tuh awet banget lah untuk frameless ini. Nah, jadi yang kelebihan selanjutnya adalah mobil ini di baris keduanya, yang saya pikir legroomnya tuh sempit, ternyata
legroomnya tuh luar biasa besar. Jadi kalau misal kalian orang dewasa pun, kalian duduk di baris kedua, itu cukup proper jika dipakai untuk jalan yang lumayan jauh juga, karena legroomnya tuh lumayan gede, tapi memang headroomnya di bagian sini memang dia agak sempit, karena mobil ini tuh konsepnya lebih ke arah hot hatch yang dicampur coupe, jadi belakangnya tuh landai gini, jadi headroomnya pasti dari kecil. Nah, lalu kelebihan selanjutnya adalah build quality daripada interior sendiri gitu. Jadi kalian bisa lihat build quality-nya tuh cakep banget. Jadi bisa dilihat ini gapnya tuh kecil banget. Jadi sambungan antara plastiknya itu bener-bener presisi ya. Jadi kalian bisa lihat nih kayak gini. Terus di bagian plafon di sini presisi sekali. Sambungan-sambungan plastiknya itu mepet banget, pet gitu ya. Jadi bisa dilihat nih, kalian lihat materialnya nih bener-bener gapnya tuh minim banget. Dan mobil ini udah dipakai bertahun-tahun pun dia bener-bener minim rattling, karena mungkin pintunya ini juga biasa, kalau pintu segede gini kan itu gampang rattling ya, sedangkan mobil ini kalian mau pakai berapa tahun pun jarang banget rattling, karena dia punya part itu mungkin ini soft touch ya, jadi dia meredam rattling juga di bagian pintunya. Hampir semua bahan ini soft touch semua. Di dashboardnya soft touch, dan dashboardnya soft touch daripada dashboardnya ini itu walaupun dia bukan kulit ya, tapi kayak piu gitu, tapi ini awet gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak ada masalah di bagian dashboardnya, nggak ada sticky, dashboardnya juga nggak ada bau, dashboardnya nggak ada pecah. Jadi material build quality materialnya tuh oke banget. Nah, lalu untuk di bagian head unitnya itu yang tipe awal-awal itu kan memang head unitnya dia masih yang konvensional. Nah, itu juga banyak head unit yang kalian bisa upgrade ke sebuah Sirocco, yaitu kalian bisa upgrade kayak tipe DNX 531 VBT atau DNX, maaf biasanya baca karena tipenya banyak, DNX 520 VBT, DNX 521 DAB atau VBT, itu kalian bisa upgrade. Itu fitmentnya pas banget dengan Sirocco ini. Nah, lalu yang saya suka juga ada dari sebuah Sirocco adalah bagian ininya ya. Nah, jadi recliningnya itu kalau mobil pada umumnya kan bentuknya tuas, sedangkan di Sirocco ini dia bulat gitu. Kenapa saya lebih suka yang bulat? Walaupun mungkin secara kepraktisan kurang, tapi kelebihannya menurut saya kemiringannya itu benar-benar presisi ya. Jadi kita bisa mengatur sudut kemiringannya tuh pas gitu, sesuai apa yang kita mau. Kadang kan kalau pakai yang tuas, kadang kita kalau lagi maju pengen mundurin jadi kemunduran, kalau mundur pengen maju sedikit kemajuan. Jadi ini tuh pas banget untuk mengatur reclining atau kemiringan daripada jok ini. Nah, lalu kelebihan juga daripada mobil ini adalah steeringnya yang presisi banget. Jadi kalau misal dalam kecepatan rendah, dalam kecepatan tinggi, itu mobil ini benar-benar nurut kemana yang kita mau dalam kondisi sehat ya. Itu setirnya sampai kecepatan 200 pun dia super presisi. Jadi kalau misalkan bawa kebut di dalam jalanan aspal atau jalan paving, itu mobil ini sangat nurut dan sangat gampang diatur kemiringannya oleh tangan kita. Setirnya itu benar-benar responnya enak banget. Nah, jadi kelebihan selanjutnya di mobil ini adalah performanya. Mungkin kalian mikir mobil ini 1,4 TSI 1400 cc, tapi karena dia udah turbo, itu jadi dia mobil itu kencang banget, apalagi disupport dengan transmisi yang DSG ya. Jadi transmisinya yang super cepat, mesinnya turbo, itu on stocknya sekitar 150 horsepower, dan torsinya kalau nggak salah 200-an Nm itu dari pabrikannya. Jadi itu juga bisa di-upgrade banget. Jadi kalau misalkan remap atau kalian tuning, itu tenaganya bisa menggila banget lah. Padahal on stocknya aja itu 1400 itu dia bisa dapat 0 ke 100-nya 7,7 detik. Nah, lalu kelemahan daripada mobil Sirocco ini itu adalah yang pertama dari segi harga spare part-nya ya, karena wajar aja ya, mobil Eropa, spare part-nya juga made in Eropa, jadi harus import dan belum nggak diproduksi lokal, jadi spare part-nya itu mahal gitu, bisa tergolong mahal ya, ciri khas mobil Eropa ya. Lalu juga spare part-nya kebanyakan juga kadang untuk yang slow moving dia inden, tapi yang fast moving biasanya dia banyak yang ready, karena mobil ini masuk resmi ke ATPM dan juga mobil ini laris banget
di segmen anak-anak muda yang pengen stylish. Nah, lalu kelemahan daripada Sirocco ini adalah di bagian view belakangnya ya. Jadi yang pertama dia punya kaca spion belakang ini dia kecil, lalu kaca belakangnya itu juga kecil banget. Jadi kalau misal kalian lihat ke belakang itu tampilan ke belakangnya itu hampir kelihatannya cuma kecil banget. Jadi kalau ada apa-apa itu seringkali jadi nggak kelihatan. Jadi kalau misal kalian punya Sirocco ini wajib banget kalian pasang kamera mundur. Nah, lalu kelemahan Sirocco juga itu adalah dia harus pakai bahan bakar yang RON-nya minimal 95 gitu. Nah, kenapa? Karena dia sudah turbocharger, jadi mesinnya itu harus beroktan tinggi. Nah, kelemahannya kenapa RON 95? Itu yang pertama, harganya RON 95 itu lumayan tinggi. Lalu yang kedua, nggak di semua daerah itu dia jual Pertamina RON 95, dan nggak setiap daerah dia jual Selfie Power ya. Jadi kalau misal kalian tinggal di daerah itu mungkin agak kesulitan untuk ngisi Pertamax Turbo atau mencari bahan bakar untuk Sirocco ini. Kelemahan selanjutnya daripada Sirocco ini itu karena dia sistem transmisinya DSG memang untuk speed. Jadi kalau misal jalan stop and go di daerah perkotaan itu seringkali transmisinya itu berasa dudutan. Jadi kita kayak harus menyesuaikan dengan transmisinya ya supaya nggak dudutan. Lalu untuk kelemahan selanjutnya adalah desain interiornya. Nah, ini sebenarnya plus minus ya. Ada yang lebih suka simpel, ada yang lebih suka ribet, tapi menurut saya untuk Sirocco ini desainnya terlalu simpel, terlalu mengotak-ngotak sehingga kelihatan jadul. Nah, lalu kelemahan selanjutnya adalah saya nggak ngerti kenapa itu di Sirocco ini itu ISP-nya tuh ada di sini ya. jadi sebenarnya kalau misal nih penumpang tangannya iseng gitu, dia pencet-pencet tuh bahaya banget gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kelemahan Sirocco. Harusnya sih mungkin ditaruh di sini, atau mungkin di sebelah sini, atau di konsol tengah, atau mungkin di bagian mana yang lain lah. Yang jelas jangan di dekat sama penumpang gitu. Jadi di sininya kosong tapi malah dideketin penumpang gitu. Jadi kayak takutnya penumpang sering iseng pencet-pencet, nah malah bahaya safety-nya. Shift lock-nya ini nggak ada gitu ya. Kalau misal kalian mobil-mobil Matic itu biasanya selalu ada shift lock-nya, entah itu dipencet, entah itu dari kunci. Sedangkan si Sirocco ini itu bener-bener nggak ada shift lock-nya. Jadi kalau dalam kondisi parkir kalian mau netralin itu nggak bisa. Nah, kalau misal mau bisa itu sebenarnya kayak harus bongkar-bongkar di sini, lalu dicutik-cutik, gitu ada cutikannya di bagian sini yang lumayan ribet untuk cari shift lock-nya. Kelemahan selanjutnya adalah mekatroniknya gitu. Sebenarnya bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Tapi kalau misal kalian lihat dari segi umur dan segi biaya, biasa mekatronik ini setahu saya dan pengalaman teman saya yang pakai Sirocco itu antara 40.000 sampai 80.000 itu rata-rata dia harus servis atau ganti mekatroniknya. Jadi umurnya itu nggak cukup panjang. Tapi memang sekali penggantian juga harganya lumayan tinggi. Nah, seperti itu kelemahan daripada Sirocco. Nah, lalu kelemahan Sirocco selanjutnya adalah kalau misal kalian punya Sirocco 14 yang joknya itu masih kain, itu nggak banget ya. Jadi kalau misal kalian pakai mobil ini untuk harian, karena kalau misal kalian itu pekerjaannya di kantor atau mungkin kalian punya bisnis, kalian harus jalin relasi sama orang, kadang kan butuh mobil-mobil seperti ini. Atau kalian cari komunitas, cari teman, itu kan kadang kalian butuh mobil seperti ini. Nah, itu nggak banget kalau interiornya kainnya masih asli. Jadi buat kalian punya Sirocco itu kain itu sebenarnya plus minus, bisa dibilang lebih adem, tapi kalau misal secara tampilan warnanya tuh monoton banget, warnanya hitam dan juga gampang kotor. Apalagi kalau misal kena hujan kayak gitu, itu biasanya di bagian jok ini dia jadi kayak jamuran putih-putih kayak gitu. Apalagi kalian kalau udah mulai keluarga masih pengen bawa ini, sebenarnya bawa untuk pakai keluarga, bawa mobil ini pakai keluarga oke banget, karena bagasinya sendiri juga nggak sempit-sempit amat, legroomnya bagian baris keduanya juga luas. Nah, tapi memang kalau misal joknya kain itu sangat mengganggu kalau kalian bawa anak kecil. Nah, kelemahan selanjutnya adalah di bagian dotting dan di bagian plafonnya. Nah, kalau kalian lihat di Sirocco itu di bagian dottingnya ini yang masih kain, rata-rata udah pada ngangkat. Jadi lemnya itu udah pada copot di bagian depan, di bagian tengah, dan juga kelemahannya juga adalah di bagian plafon. Karena plafon-plafon mobil Eropa itu memang kalau misal kena panas hujan, perubahan suhu terlalu ekstrim, dia bisa turun. Maka dari itu Sirocco ini kelemahannya juga di bagian situ. Nah, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan sebuah Sirocco ya. Jadi kalau misal kalian pengen Sirocco, ya itu kan bisa simak dari video saya tadi. Dan juga jok ini kebetulan diganti menggunakan microfiber. Karena kalau misal microfiber itu secara tampilan dia juga udah oke, apalagi warna red ini punya Levante, dia warna red rosso
dan di sini napa, di sini ada lubang-lubangnya. Jadi ini tampilannya OEM look, keren, fungsional, dan juga menutupi kelemahan daripada door trim yang udah ngangkat-ngangkat itu. Jadi kenapa kita kasih stitching di sini? Sebenarnya itu nggak cuma tampilan doang, ada jahitannya, tapi stitching ini juga menambah daya rekat lem daripada pintu. Jadi kalau kita bikin stitching kayak gini, otomatis pemasangan pintu ini lemnya nempelnya jauh lebih awet dibanding yang misal tanpa stitching. Jadi gitu aja bosku. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misal mobil ini mobil Eropa gitu ya, rata-rata kalau habis di pojok kan biasa airbagnya nyala. Jadi kalau misalnya airbag nyala, kita juga biasa kita setelah pasang jok di mobil Eropa kayak gini, kita scan ulang sih. Maka dari itu biasa kalau setelah di scan kan dia keluar tuh fault-faultnya apa, error code-nya apa. Nah biasanya setelah airbagnya dia mati, nah error code yang lain tuh kayak keluar gitu. Maka dari itu kemarin ini mobil ini kan ada faulty brake-nya, kita juga infoin ke customer-nya bahwa oh ini brake-nya juga ada error, ternyata memang kapasitas remnya habis gitu. Jadi kayak biasa kita sekalian scan, sekalian kita ingetin ke si customer yang punya mobil Eropa. Jadi kalian nggak usah khawatir pasang jok di mobil Eropa, karena sebenarnya itu bisa diatasin. Jadi gitu ya bosku, untuk masalah eco kita juga support gitu. Jadi maksudnya ada support sistem untuk ngebaca econya, untuk ngatur ulang atau ngeriset error code-nya atau menghapus error code-nya, mengecek apakah trouble di mana, itu nanti kita bisa cek semua. Oke, gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.